menurut aku dengan kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti membela dan memelihara kita. Amin. Puji Tuhan, Philadelphia semuanya. Ketemu lagi di podcast saya, Elsa Yoga Senyadiapane. Dan pada pertemuan kali ini, saya ditemani dengan bintang tamu yang spesial juga. Seperti sebelumnya, ini adalah teman saya dari luar Jawa. Siapakah dia? Ialah Priscilla Gloria Simamora. Hai. Puji Tuhan. Puji Apa kabar? Baik banget loh Kak. Udah berapa lama nih di Pare? Kurang lebih 2 bulan. Oh 2 bulan ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Padahal baru pertama ketemu kita masih canggung. Sekarang udah sering kemana-mana bareng. Puji nama Tuhan, khususnya hari ini kita bisa melayani bareng ya Pris. Puji Tuhan. Minggu lalu juga bisa melayani dalam kelompok vokal group. Ya bersyukur banget bisa punya teman, saudara seiman dalam gerak PMA khususnya Priscilla. Ya senang ketemu kamu, puji Tuhan. Dan dalam kesempatan kali ini aku pengen ngobrol sama kamu supaya teman-teman yang di rumah juga tahu. Mungkin ada yang kepo, gimana sih kehidupan anak hamba Tuhan itu? Ada yang mungkin ngomel, soalnya teman-temanku dulu itu setiap ngajak aku jalan-jalan tuh, ayo gini yuk. Nah pas pertepatan hari ibadah itu selalu aku tolak, karena alasan ya beribadah. Itu mereka rasanya sudah sampai capek, kayak udah nggak bisa, dia orang sibuk nggak bisa. Nah kalau dari Priscilla sendiri gimana itu ceritanya? Itu relate banget juga sama aku. Relatable banget. Apalagi selama aku di Pare-Pare. Kebetulan nama tempatku Pare-Pare guys. Pare-Pare sama. Pare. Oke. Jadi di sana itu aku selama bersekolah, teman-temanku biasanya ngajak aku, yuk kerja tugas bareng. Atau keluar bareng. Biasalah anak muda. Betul. Ngopi-ngopi. Iya. Tapi aku selalu menolak karena jam ibadah, terus ada latihan, yang dimana latihan tuh aku guys yang ini melatih pelayanannya. Terutama pas aku SMA tuh aku pulang sekolahnya jam 4. Iya, jam 4 sore. Habis pulang sekolah, aku langsung melatih sekolah minggu. Jadi anak-anak tuh udah pada menunggu di pastori. Dan aku gak punya kesempatan lagi. Gak ada kesempatan. Full day. Iya, full day melayani. Jadi setelah itu biasanya ada menyapu gereja, membersihkan gereja, dan melatih kaum muda. Jadi gak ada kesempatan. Sama sekali. Itu pasti sebenarnya ya, kami ini juga pengen banget, tapi nggak tahu kenapa ya kita lebih memilih untuk melayani Tuhan. Betul, karena kami juga merasakan banyak berkatnya juga. Banyak banget berkat meskipun Tuhan. Teman-teman ngajak terus kita rasanya nggak bisa, tapi juga tetap ada damai, sukacita. Ada nggak tahu kenapa setelah melayani Tuhan, setelah beribadah tuh kayak sukacitanya berbeda. Berbeda. Nggak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Mungkin dunia kalau kita diajak nongkrong gitu kan, senang bisa foto-foto, senang. Tapi ya sudah saat itu aja langsung kelar. Damainya nggak kebawa. Betul. Tapi kalau dalam melayani Tuhan, apalagi beribadah ya teman-teman sendiri nanti kalau nggak percaya cobain deh melayani beribadah dengan setia. Nah, nanti kita akan merasakan damai sejahtera yang berkelimpahan. Tapi kalau Priscilla, ada nggak momen di mana Priscilla kayak bener-bener kayak ngeluh, kayak di titik, aduh kok gini sih jadi anak hamba Tuhan, itu pas apa tuh? Pernah nggak? Pernah banget Kak. Bahkan aku pernah ada di titik yang kayak, capek banget, kenapa harus aku lagi? Karena melayani terus itu ya. Dan orang tuaku selalu ingetin, siapa lagi yang mau kita tunggu gitu. Kita nggak bisa menunggu jemaat untuk membantu kita. Apalagi anak hamba Tuhan tuh ya tahulah biasa dituntut untuk sempurna. Untuk jadi teladan. Untuk jadi teladan bagi jemaat. Jadi kadang aku ada di titik yang kayak capek banget. Tapi kembali lagi kalau dengar firman Tuhan tuh sukacitanya tuh kembali lagi. Jadi setuju. Stres dan
lain sebagainya itu hilang. Capeknya itu udah ditanggung. Iya. Kristus kepala itu memberikan kelegaan. Iya, Marilah benar. kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, itu diberikan kelegaan. Amin. Dan nyata kan saudari saya ini Priscilla, dia tetap bisa bersuka cita. Iya. Hari ini hari yang padat loh ya kan? Dari padat. kemarin dari Jumat kita latihan. Iya, aku dari Kamis perkunjungan. Oh iya, kunjungan ke rumah jemaat, terus latihan. Jumat ada lagi latihan. Kaum muda nyapu gereja. Iya. Dia datang jauh-jauh dari Pare-Pare nyapu gereja sini. Ya puji Tuhan. Itu juga pelayanan. Ya, betul. Nah itu. Tapi sekarang tetap bisa bersuka cita. Iya. Tentu ini bukan dibuat-buat kan ya? Bukan ya. Buka dulu topengnya. Enggak ada kan? Enggak ada ya. Enggak ada. Ya puji Tuhan, itu juga jadi kesaksian buat aku. Jadi semangat juga buat aku. Memang betul. Ini bukan karangan yang dibuat atau template setiap anak hambatan. No. Enggak. Ya memang awalnya kalau kita tanpa pengertian rasanya capek. Ngeluh lebih banyak itunya. Tapi saat kita udah mengenal lebih dekat Tuhan Yesus mempelai pria, beribadah dan tersentuh oleh firman, kehidupan kita banyak bahagianya. Amin. Puji Tuhan. Dan Priscilla kalau di Pare-Pare bantu pelayanan apa di sana? Kalau di Pare-Pare itu aku hampir semua. Oh ya? Iya. Apa aja tuh? Yang pertama, aku dari kecil kayaknya umur 9 tahun. Oh, 9 tahun? Iya. Udah ngelatih sekolah minggu nyanyi. Beneran? Iya, beneran. Habis 9 tahun. Setelah KPPMA 2015 tuh aku lihat, wah kayaknya seru juga nih kalau di gereja ada dibuat menyanyi anak-anak tiap minggu. Karena jadi sebelumnya nggak ada. Oh, jadi itu inisiatif kamu? Inisiatif aku. Aku kira kayak, kan umur 9 tahun ya, anak kecil mana yang memikirkan sejauh itu. Iya. Wah, hebat sih, luar biasa, kagum sih aku. Puji Tuhan. Umur 9 itu kelas berapa ya? Kelas 3 SD. Kelas 3, aku, iya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, bentar deh. Nggak masuk di akal ya, teman-teman. Rasanya pengen, kalau di KAPA, aku itu ikut KAPA tahun berapa ya, aku lupa. Pokoknya ya dari kecil juga. Dan itu aku inget ya pelayanan ya karena diajak gitu, diajak. Trio. Tapi ya sudah, setelah itu ya udah selesai. Ya puji Tuhan kalau bisa ngelihat semangat yang seperti ini dari umur 9 tahun loh teman-teman. Itu yang harusnya kayak lari-lari kemana-kemana. Tapi dia memikirkan pelayanan. Pulang langsung memikirkan pelayanan tempat itu. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Terus setelah itu gimana? Setelah itu berlanjut sampai tahun ini. Yang terakhir aku di Pare-Pare, aku masih melatih sekolah minggu. Oh, jadi pelayanan pertamanya Priscilla itu melatih anak-anak sekolah minggu. Padahal aku juga masih sekolah minggu loh. Saat itu dipikir. Betul. Iya. Ya puji Tuhan kalau memang Tuhan bekerja di luar nalar. Iya, semua karena Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan. Benar. Betul. Tuhan yang dorong itu semua. Puji Tuhan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi. Aku ngelatih kaum muda itu dari SMP. Oh, SMP kelas 3 tahun 2022, di mana setelah Covid abangku balik lagi ke Solo. Jadi mau nggak mau aku di Solo. Iya. Apa? Kuliah. Oh, kuliah. Dia kuliah. Terus mau nggak mau aku nih yang pegang semua pelayanan. Main musik juga aku. Terus ngelatih paduan suara. Aku biasa ngebantu gitu kan. Iya. Nah, itu biasa juga aku menyapu gereja, membersihkan juga. Iya. Kadang aku sendiri padahal gerejanya ya cukup luas. Oh iya. Oh, cukup luas tapi sendiri. Iya. Jadi lelah tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Jadi tadi ngelatih anak sekolah minggu awalnya, terus pas SMP ngelatih anak kaum muda. Anak SMP ngelatih anak kaum muda. Saya ulang ya. Ya puji Tuhan, tapi luar biasa juga kalau sampai anak-anak kaum muda itu bisa dipimpin sama kamu yang adalah termasuk anak kecil, masih anak kecil. Iya, anak kaum muda itu umur berapa sih anak kaum muda biasanya rata-rata? Biasanya SMA ke atas ya. SMA ke atas. Iya. Nah, SMP bisa melatih anak kaum muda. Ya puji Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan loh. Aku senang dengernya. Terus yang paduan suara mulai? Paduan suara tuh mulai SMA kelas 1. Iya. Oh, jadi sebelumnya itu
abangmu ya yang. Iya. Sebelumnya Priscilla berapa bersaudara sih? 3. Oh 3 bersaudara. Priscilla anak ke terakhir. Oh 3, paling terakhir. Terus saudaranya Priscilla? Yang pertama tuh di Makassar. Di Makassar. Sekarang lagi kerja. Namanya Rebecca. Oh iya. Yang kedua Yuda. Oh Yuda. Di Parepare sekarang membantu pelayanan yang Bapak. kembali Iya. itu yang tadi di Solo itu ya. Iya. Oh ya puji Tuhan. 3 bersaudara semuanya sama-sama melayani Tuhan. Amin. Indahnya kehidupan seperti itu tuh indah sekali. Indah sekali. Kalau aku kan 2 bersaudara. Aku dan Mia. Dan puji Tuhan sama-sama mendukung meskipun dalam pelayanan itu juga ada lah kayak kamu gini, kamu ada lah. Piring kalau katanya opa tangka kan kalau ditumpuk itu ada suaranya. Tapi jangan sampai pecah, teman-teman. Jadi dalam melayani harus tetap saling mendukung satu dengan yang lainnya. Puji nama Tuhan. Mungkin ada juga pesan-pesan dari Priscilla buat teman-teman di rumah supaya teman-teman yang meskipun bukan anak-anak hamba Tuhan bisa termotivasi dari kisah kami ini, dari kisahnya Priscilla juga supaya tetap semangat. Khususnya anak-anak muda, teman-teman kita sebaya. Iya. Oke, jadi yang pertama untuk anak-anak muda tetap mengandalkan Tuhan. Dan tetap setia ibadah dan melayani. Karena menurut aku dengan kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti membela dan memelihara kita. Amin. Gak usah khawatir tentang masa depan atau harapan-harapan yang akan kita capai. Kalau bersama dengan Tuhan, Kristus kepala, pasti menolong dan membela memelihara kita. Puji Tuhan, amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Priscilla. Terima kasih Kak. Kayaknya aku pengen deh kamu nyanyi di podcast ini. Lagu Kidung Mempelai, apa tuh maunya? Jika Tuhan yang membuka pintu. Oke. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku sahkan pada Yesus mempelaiku, dan ku percaya kuasa firman-Mu. Ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan di saat kulihat tiada jalan lagi. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Dan ku kan lihat Yeay, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagus banget. Aku suka sekali Priscilla, suaramu enak banget. Setuju ya teman-teman ya?
Terima kasih loh Priscilla untuk waktunya. Iya, sama-sama. Bisa berbagi pengalaman sebagai anak hamba Tuhan yang sebelah mata mungkin serem. Iya. Bosen, boring, tapi dari kesaksiannya Priscilla kita semua tahu kalau dalam Tuhan itu gak ada jerila yang sia-sia. Amin. Bahkan damai sejahtera dalam melayani Tuhan itu berlimpah-limpah. Amin, benar. Nah, jadi semangat lagi nih aku sama-sama anak hamba Tuhan. Tos. Puji Tuhan, terima kasih ya Priscilla. Yeah. Buat teman-teman di rumah, terima kasih juga sudah menonton. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan